lagi sama aku Namira, presenter Mugaru yang paling mantep. Nah, di hari yang spesial ini, aku mau mengucapkan selamat milad SMP Mugaru yang ke-48 tahun dengan tema mengokohkan karakter menjadi siswa berkemajuan. Lalu, ada apa sih di milad Mugaru tahun ini? Kasih tahu nggak ya? Ya udah deh, aku kasih tahu. Di tanggal 15, 16, 17 Februari ada Mugaru Fest. Mugaru Fest adalah lomba untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6. Ada lomba futsal, bulu tangkis, presenter, podcast, olimpiade sains, dan tilawah. Dan semua itu gratis. Tapi tenang aja, tetap ada hadiahnya kok. Jadi tunggu apa lagi? Ayo cepetan daftar. Adik-adik dari SD Miwa, SD Mawar, SD Ikram, SD Muhammadiyah 1 dan 2 Sidoarjo, dan lainnya. Yuk cepetan daftar. Aku Namira, presenter Mugaru yang paling mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah Nabi khair kadzalik. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di SMP Muhammadiyah 3 Baru ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini mari kita mengaji surat Al-Qalam ya. Ada yang mau membantu Bu Regita? Aryo Saputra. Aryo. Dari yang putri mungkin. Bu Regita minta tolong Syakwilah ya. Sudah dibuka semuanya surah Al-Qalam. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an
وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على هرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء
falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun fadarni wa man yukadzibu bihadal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin musqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut innada wa huwa makdun laula an tadarakahu ni'matum min rabbihi lanubida bil arai wa huwa madmum fajtabahu rabbuhu wa ja'alahu minas solihin wa iyakadul ladina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'ud dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Semoga dengan pembacaan surah Al-Qur'an barusan bisa menjadi syafaat buat kita dalam menuntut ilmu. Syukran ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Regita dan juga Ananda Syakwila. Untuk selanjutnya, ini ada salah satu dari teman kalian. Ya, dia sudah antusias untuk menyapa kalian, untuk memberikan sedikit pesan-pesan berupa motivasi kepada kalian semua di depan sini. Kira-kira siapakah dia? Siapakah dia? Fatir dari kelas 8A. Ini sudah pesan dari hari Senin hari Selasa kemarin, kalau dia ingin memberikan motivasi yang sangat menarik kepada siswa-siswi SMP Muhammadiyah Tigawaru. Kenapa? Karena dia itu ingin menjadi orang yang dikenal dan terkenal. Jadi saat dia lulus dari SMP Mugaru itu ada kenangan yang mana kalian akan mengingat Fatir saat dia memberikan motivasi, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita panggil Ananda Fatir kelas 8A. Beri tepuk tangan untuk Ananda Fatir. Baik, terima kasih Pak Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Pak Arul selaku Waka Kesiswaan dan Pak Nur selaku Waka Humas dan Bu Regita. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bukan motivasi sebenarnya, ini seperti yang kemarin saya apel itu tips juga, ini tips juga ini. Tips cara mengatasi insecure. Insecure apa? Insecure adalah perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu hingga tidak percaya diri. Perasaan ini bisa berasal dari luar ataupun dari dalam diri. Contoh penyebab insecure berasal dari luar adalah trauma karena diperlakukan dan dipandang sebelah mata oleh keluarga atau overprotektif dari orang tua. Sementara itu penyebab insecure dari dalam diri sendiri adalah merasa kesepian, merasa punya citra tubuh yang buruk ataupun memiliki sifat perfeksionis. Merasa insecure saat melakukan hal itu normal. Normal dalam artian sering terjadinya ya. Namun perlu menerapkan cara mengatasi insecure jika itu sangat berlebihan dan menghambat potensi dirimu. Jika kamu mempunyai masalah insecure yang berlebihan, yuk terapkan dari cara Halo Dokter. Halo Dokter ini saya ambil ya caranya, yang berarti ini merupakan opini saya sendiri. Jadi ini cara dari saya sendiri. Langsung saja kita ke tipsnya. 1. Berpikir positif. Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menyikapi suatu hal. Ada orang yang menyikapi masalah terlalu serius sampai akhirnya malah stres sendiri. Namun ada pula yang terlihatnya santai karena bisa diambil dari sisi positifnya. Ataupun ada juga nih yang santai karena tidak peduli terhadap masalahnya sendiri. Hal ini tergantung pada pola pikir masing-masing orang dan bagaimana cara mereka melihat suatu masalah. Cobalah untuk selalu berpikir positif tentang seluruh hal yang terjadi padamu. Jangan mudah berprasangka buruk terhadap suatu hal. Sebagai contoh, jika temanmu membatalkan acara secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, hindari rasa kecewa dan berprasangka buruk. Lihatlah sisi baiknya. Kamu mungkin bisa menggunakan waktu tersebut untuk sebagai me time dan lain-lainnya lah. 2. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Melawan pikiran negatif terhadap orang memang tidak mudah, tetapi jika tidak dilakukan membuat kita akan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ingatlah bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi jika kamu masih berpikir seperti aku selalu membuat kekacauan dimanapun, ubah pikiran tersebut menjadi lebih realistis. Seperti terkadang aku membuat kesalahan, tapi aku selalu belajar dari kesalahan tersebut. 3. Hindari orang-orang yang membuatmu insecure. Teman yang toksik sering melontarkan komentar negatif yang malah tidak membangun. Meskipun alasannya untuk kebaikanmu sendiri sih, alih-alih membuat semangat, komentar tersebut malah membuatmu menjadi insecure. Mulai saat ini hindari orang-orang yang mengarah terhadap toksik ya. Temukan lingkungan pertemanan yang dapat mendukungmu serta memberikan respon positif yang membangun. 4. Lakukan hal yang membuatmu bahagia. Fokuskan diri terhadap hal-hal yang dapat membuatmu bahagia dan merupakan rasa insecure. Kamu bisa memanjakan diri dari perawatan badan dan lakukan kegiatan positif yang membangun seperti olahraga dan mempelajari skill baru. Membantu orang lain yang kesusahan juga membantumu merasa bahwa dirimu dan semua yang kamu miliki sekarang sudahlah cukup apa adanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga teratur, mengonsumsi makanan bernutrisi, dan jam tidur yang cukup. Cara ini juga dapat memperbaiki moodmu dan tentunya bisa membuat kondisi fisik dan penampilanmu lebih baik sehingga kamu lebih percaya diri. Padahal semua orang itu aslinya sama, cuman ada yang memang diberi kelebihan fisik atau akademi dan lain-lainnya. Tapi kita juga harus sadar, kita juga memiliki kelebihan. Jadi jangan insecure ya guys. Meski tergolong normal, perasaan insecure tidak bisa dianggap sepele dan dibiarkan begitu saja. Hal ini karena rasa insecure bisa berdampak buruk bagi kehidupan serta kesehatan mentalmu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, ini kan bahas insecure ya. Coba kamu berdiri, meneng, ambil HP-mu. Nah, sekarang kamu pegang begini. Pegang, meneng, pegang. Lihat tangannya ya. Gak bisa hilang ini. Tangannya begini ya. Nah, Tir, kalau ngomong tentang insecure ya, itu ciri-cirinya apa sih, Tir?
Ciri-ciri insecure biasanya lebih menutup diri dan tidak percayaan pada diri sendiri orangnya. Cirinya apa? Ya itu Pak, tidak percaya pada diri sendiri. Lah iya, ciri ini wong nggak percaya diri itu apa? Cirinya kan salah satunya pegang HP gini kan. Iya. Nah ini kan masih insecure, tapi luar biasanya dia itu memberanikan diri untuk melawannya itu. Jadi seorang penampil itu pasti punya rasa insecure. Seperti Pak Nur, seperti Pak Arul, seperti Ustadz Hari kita, ini pasti juga seperti itu. Tapi orang-orang yang hebat itu orang-orang yang melawan rasa ketidakpercaya dirinya itu. Betul ya, ya? Terus ciri yang kedua, Tir, menurutmu apa? Orang yang tidak percaya diri atau orang yang insecure itu apa? Ya kebanyakan ya orang-orang yang kalau kayak gini nih, kayak saya ini Pak. Tremor. Tadi kan tremor. Yang kedua pengen apa Pak? Biasanya itu stres. Orang yang insecure itu pengen ke WC, pengen apa namanya itu, kayak kroso-kroso. Pak. Iya, kamu ya? Iya. Loh, bener kan? Bener. Orang yang insecure itu biasanya ditandai dengan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tingkahnya aneh-aneh. Kamu tadi gimana, Tir? Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini. Jadi gini, Rek. Orang-orang yang hebat itu bukan orang yang tidak ada rasa takut atau tidak ada rasa malu. Tetapi orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan atau melawan rasa takut atau rasa malunya. Nah, ini termasuk salah satunya Fatir. Ini berusaha melawan rasa malu dan rasa takut. Kamu takut atau malu sih, Tir? Lo nggak tahu Pak, saya itu setiap kayak gini ini mesti geter, nggak tahu kenapa Pak. Saya udah Gak dari dulu Pak. Setiap kali di kelas juga gitu. Oke, Zam, ngatur Zam. Iya, nggak apa-apa tadi ya. Nah, ini Azam ini kan kalau tampil ini kan gak ndredeg. Ndredeg apa nggak sih, Zam? Ya, ndredeg pasti ada. Iya, terus gimana cara mengatasinya? Kalau aku sih tinggal ngomong aja Pak. Tinggal ngomong akhirnya nanti ya nggak ndredeg-ndredeg sama sekali. Itu dari dulu atau memang kamu latihan untuk mengatasi ndredegnya itu? Mungkin setelah beberapa kali bicara di depan orang, nanti akhirnya terbiasa sendiri. Iya, jadi untuk menghilangkan itu harus sering-sering banyak tampil, begitu ya? Ya. Oke, sekarang Pak Arul mau tanya ini Ustadz Arul. Nah, ini Pak Arul ini kayaknya nggak punya rasa ndredeg. Oke, terima kasih ya. Pak Arul ini kayaknya nggak punya rasa ndredeg. Gimana Pak Arul? Ada ndredeg nggak enggak? Ya pasti ada Pak Nur ya. Jadi rasa ndredeg itu pasti ada. Seringkali saya hadapi. Saya mengalami rasa ndredeg itu. Tapi bagaimana cara kita mengatasi rasa ndredeg itu? Kita berupaya untuk istilahnya menghilangkan rasa ndredeg itu. Dulu saya pernah itu punya teman, yang mana teman saya itu pernah menjadi juara Gu dan Yu se-Sidoarjo. Jadi pernah dia sekolah di SMA Negeri 1 Sidoarjo, dia menjadi Yu Sidoarjo. Lalu saya tanya, bagaimana cara kamu saat kamu tampil di depan banyak orang? Kamu ndredeg enggak? Ya pasti ada sedikit ndredeg. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Itu saya anggap audiens di depan saya itu seperti anak yang kecil. Anak kecil, saya menjadi anak yang paling dewasa, sehingga saya anggap mereka itu anak kecil, saya paling pinter, sehingga saya punya rasa kepercayaan diri. Jadi itu yang dia sampaikan kepada saya. Atau lebih vulgarnya, misalnya kita anggap orang di depan saya itu orang yang bodoh, kita yang paling pinter di depan sendiri, sehingga kita bebas mengungkapkan ide kita bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang ada dalam pikiran kita itu dengan bebas, free, nggak perlu ada tekanan, nggak perlu ada batasan, nggak perlu ada rasa was-was, ndredeg atau takut, khawatir yang mana nanti kita akan melakukan kesalahan. Saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Fatir tadi. Saat saya mengikuti tes wawancara, dulu wawancara itu pakai bahasa Inggris, saya ndredeg sekali. Setelah mengikuti tes wawancara selesai, efeknya lambung saya itu, asam lambung saya naik. Iya, jadi setelah mengikuti saya masih ingat, pertama saya ikut ujian
di SD negeri mana itu di sini Menanggal itu, kebetulan yang ngetes itu dosen saya sendiri. Tapi saya masih merasa nderedeg karena takut. Kenapa? Takut nanti kalau saya membuat kesalahan dalam speaking saya. Nah, itu akhirnya saya ngikuti tes wawancara itu. Setelah tes wawancara itu asam lambung saya naik. Mesti saya itu apa? Saya titeni. Apa titeni itu, Rek? Apa? Pokoknya saya pasti setelah mengikuti sesuatu yang mana saya merasa nderedeg tegang itu asam lambung saya naik. Langsung saya beli Promax untuk mengatasi hal seperti itu. Padahal saya sebelumnya nggak ada rasa sakit seperti itu. Nah, itu salah satu efek kalau kita nderedeg atau tremor atau tadi yang disamakan insecure. Jadi tolong kalian usahakan bagaimana cara mengendalikan rasa insecure itu kembali pada diri kalian masing-masing, atau bisa mengikuti tips yang disampaikan oleh teman saya tadi. Anggap audiens, orang-orang yang di depan kalian itu anak yang masih kecil atau mereka itu masih kalah pinter dengan saya, dengan kalian yang di depan sini, sehingga kalian bisa bebas mengungkapkan apa yang kamu sampaikan gitu. Nah, ini mana Fatir tadi? Oh, sini Ter. Nah, ini Fatir ini termasuk anak yang rajin membantu ayahnya. Iya, rajin membantu ayahnya. Ayahnya kan apa? Enggak, ayahnya ini kan seorang guru juga ya di Akademi Singapura. Ya, sekolah Akademi Singapura, rajin membantu ayahnya di rumah gitu ya. Gitu. Nah, ini saya terima kasih sekali kepada Fatir sudah berani tampil di depan teman-temannya. Nah, saya mohon mungkin ada yang menawarkan diri kepada saya, pesan atau order, Pak, hari ini atau hari Senin saya akan menyampaikan sesuatu, memberikan motivasi atau berbagi tips kepada teman-teman yang lain. Nah, ini Fatir ini sudah berapa kali? Insya Allah sudah 2-3 kali, 3 kali, ya, sudah 3 kalinya tampil di depan sini. Itu saya ingin bukan hanya Fatir saja yang berani tampil di depan, tapi teman-teman yang lain. Mungkin besok atau mungkin Senin minggu depan, Selasa dan seterusnya, gitu ya. Lalu saya hampir lupa, saya pernah memberikan tantangan hafalan surat Yasin. Kira-kira sudah hafal itu dia? Siapa itu? Pak Nur. Zahra kelas 7C. Ada anaknya Zahra. Wah, ini sudah hafal? Masih setengahnya Pak Nur. Dulu kemarin targetnya itu kan 1 bulan ya Pak Nur ya. 1 bulan apa 2 minggu? 1 bulan. Kira-kira dari saat kita memberi target 1 bulan itu, sekarang sudah 1 bulan atau lebih? Kayaknya lebih ya. Berarti gimana? Masih mau terus atau menyerah? Oh, batal. Kenapa? Ada hafalan yang lain. Kamu hafal surat apa selain surat Yasin? Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah. Nah, itu dituntut untuk harus hafal gitu ya. Oh, nambah hafalan gitu ya. Jadi intinya kamu itu nggak bisa melanjutkan lagi, menyerah. Jangan menyerah kalau bisa sebenarnya ya. Tapi gimana pun juga tidak bisa dipaksa, tidak boleh dipaksa ya. Baik, terima kasih, silakan duduk. Mungkin ada lagi yang mau terima tantangan. Siapa? Amrina? Oh, Mada. Kan kamu biasanya hafalan. Iya, gak apa Mada ya, mau? Mada nggak mau. Siapa? Amrina itu loh. Iya, Rina. Bella.
Ada lagi yang laki-laki? Yang laki-laki yang mau menerima tantangan hafalan surat Yasin? Ada enggak? 7C. Siapa Pak Nur? Iya, siapa itu namanya? Mikael. Gimana? Iya, sini. Sini Mikael. Nah, namamu ini kan salah satu nama malaikat ya. Mikael itu malaikat yang bertugas apa? Membagi rezeki. Oh, membagi rezeki. Jadi rezekimu lah banyak sekali. Aduh. Coba teman-teman dikasih uang gitu loh. Kan kamu pembagi rezeki. Itu ada rezeki itu. Itu rezeki. Itu kan rezeki. Ya. Gitu. Gimana? Kamu bersedia nggak menerima tantangan hafalan surat Yasin? Agak ragu sih. Soalnya aku juga dulu kelas 5 pernah ngafalin dan itu sebulan nggak bisa. Nggak bisa. 1 bulan nggak bisa, Pak. Ya sekarang harus bisa ya. Waduh, ya insya Allah. Ini coba sekarang deal ya. 1 bulan dari sekarang. Sekarang tanggal berapa? 4. Tanggal 4 Januari. Jadi tanggal 4 Februari kamu harus punya target hafal surat Yasin. Itu ya, deal ya? Ya. Deal. Oke. Terima kasih. Gitu ya. Dicoba dulu, nggak apa-apa. Nanti yang perempuan satu lagi ada nggak? Yang perempuan siapa? Syifa gimana? Atau Filza? Gitu ya. Jadi dipacu, punya target 1 bulan harus hafal ya, Mikael. Gitu ya. Baik, lalu ada lagi, sekali lagi saya mohon maaf untuk hadiah untuk pengumuman lomba classmeet belum bisa diumumkan hari ini, insya Allah hari Senin gitu ya, karena hari Jumat itu waktunya singkat. Lalu ada lomba yang sudah dipajang di Mading Mugaru itu, salah satunya adalah solo vokal dan lain sebagainya. Nah ini kemarin saya sudah menawarkan kepada 2 anak ya, Nadia Kusuma dari kelas 9A dan juga dari kelas 9C ya, 9D Helsa kelas 9D ya, ikut lomba solo vokal di Semamita. Coba sekarang saya ingin panggil dua-duanya, Nadia sama Helsa. Helsa silakan maju ke depan. Nadia maju ke depan. Ayo maju ke depan sini. Ayo Helsa. Helsa sama Nadia. Helsa, ayo, waktunya sudah kurang 10 menit lagi habis. Ayo. Ayo Nadia. Ayo Nadia, ayo silakan berdiri. Ayo tah. Ini. Sini loh. Ayo. Jejer di depan sini, di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ya. Ini kemarin kan saya sudah bilang kamu akan didaftarkan untuk mengikuti solo vokal, lomba solo vokal yang diadakan oleh Semamita SMA Muhammadiyah 2 Taman. Gimana, bersedia? Ngomong-ngomong soal korek, ya bersedia, Rek. Ayo, Nadia gimana? Iya siap. Oke, siap. Nah sekarang apakah kalian ingin mendengarkan sedikit? Ya dia nyanyi sedikit ya. Apa singkat aja? Misalnya, oh lagi serak. Ya Elsa aja kalau gitu, Elsa. Elsa, sedikit aja, refnya atau gimana? Tunjukkan. Cause there be no sunlight if I lose you, baby. There be no clear
clear skies if I lose you, baby. And just like the clouds, my eyes would do the same if you walk away. Every day it's rain, rain, rain. Nadia ini sebenarnya bisa. Ayo Nat, ayo talas sedikit aja. Ayo. Ayo, bisa ya, bisa ya. Ayo Nat, sedikit ya kayak refnya. Hah? Ayo. Apa? Yang terbaik buat kamu, suaranya sini enak. Meletus balon hijau tur. Gitu ya, baik, tapi mereka ini sudah siap, insya Allah akan kita ikutkan pada lomba solo vokal yang diadakan oleh Semamita. Mohon doa restunya, semoga mereka jadi juara, mendapatkan juara yang terbaik. Oke, baik, silakan kembali